Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la rasula ba'dah. Ayyuhat tullab wa talibat wa ayyuhal asdiqaul a'izza, hayya bina nastamirru qira'atana. Mari kita melanjutkan bacaan atau pembacaan ataupun pembelajaran bersama-sama kita, yaitu sampai kepada pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan usulul fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yata'allaqu bi usulil fiqhi mabahithu. Berkaitan dengan usul fiqh itu beberapa pembahasan. Al-mabhathul awwalu, pembahasan pertama, fil amri, itu tentang amar atau sigat amar, perintah. Amar adalah wa huwa talabul fi'li minal a'la ilal adna. Sigat amar, perintah, adalah permintaan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Oke, kalau sesama manusia ini, misalkan yang paling mudah penggambarannya, kepala sebuah kantor misalkan kepada bawahannya, atau menteri kepada dirjennya misalkan, kepala sekolah kepada guru-guru, kepada waka-wakanya misalkan, rektor kepada para dekannya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya amar. Tentu di dalam hal syariat Islam itu yang memberi perintah itu bisa Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itulah sumber hukum di dalam agama Islam. Wa fihi qawaidu, di dalam sigat amar itu ada beberapa kaidah. 1. Al-aslu fil amri lil wujubi. Nah, ini sebaiknya kita mulai ingat, karena ini rumus dasar. Al-aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya atau dasarnya, sigat amar, tentang amar itu berlaku atau bermakna untuk wajib. Illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Nah, sepanjang tidak ada dalil yang menyimpang darinya, atau kecuali ada dalil yang menyimpang darinya. Oke, jadi selama tidak ada dalil yang menjadi mukhassis atau muqayyid, pembatas, pengkhusus, dan sejenisnya, maka secara umum pada dasarnya amar itu untuk hal wajib atau berlaku wajib, bermakna wajib. Qala ta'ala, Allah, contohnya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqimus salata wa atuz zakata. An-Nisa 77. Nah, ini sigat amarnya. Aqama yuqimu aqim. Aqimu. Nah, ini sigat amar untuk jamak. Ata ya'ti u'tu. Atu ya. Ata ya'ti ati. Sorry. Ata ya'ti ati. Ati. Atia. Atu. Nah, ini untuk sigat amar jamak. Mudzakkar di sini. Ulangi. Waktu. Ata ya'ti ati. Untuk sigat amar jamak mudzakarnya atu. Oke. Jadi dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat. Nah, dua kata ini bentuk amar, sigat amar, perintah. Ini contoh yadullu 'alal wujub, menunjukkan wajib. Kedua, kaidah kedua, al-aslu fil amri la yaqdi tikrara. Dasarnya amar itu tidak menuntut untuk diulang-ulang. Oke. Pelaksanaan dari amar itu, perintah itu tidak menuntut untuk diulang. Illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Sama dengan atas. Kecuali ada dalil yang menyimpang atau berbeda darinya. Menyimpang darinya. Jadi yang kedua ini secara mendasar, secara umum, amar itu tidak menghendaki, tidak menuntut untuk dilakukan berulang-ulang. Jadi konten amarnya maksudnya, perintahnya itu. Sepanjang tidak ada dalil yang menyimpang atau berbeda darinya. Contoh, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atimmul hajja wal umrata lillahi. Al-Baqarah 196. Contoh sebuah ayat. Atimmu. Nah ini. Atamma yutimmu. Atimma. Jamak mudzakkar. Atimmu. Oke. Sempurnakanlah haji. Atamma yutimmu. Itmam ya. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya maksudnya lakukanlah, laksanakanlah. Atimu di sini sigat amar untuk jamak. Ini menunjukkan yadullu ala makna an la yaqtadiyat tikrara. Jadi bermakna tidak menghendaki diulang-ulangnya konten perintah yaitu haji dan umrah di sini. Ats-tsalitsah, kaidah ketiga, al-aslu fil amri la yaqtadil fawra. Ulang. Al-aslu fil amri la yaqtadil fawra. Pada dasarnya atau dasarnya sigat amar itu tidak menghendaki dilakukan dengan segera. Al-fawra. Li'anna al-gharda minhu ijadul fi'li min ghairi ikhtisasin bizamanil awwali duna zamanil tsani. Oke. Karena tujuan dari amar tersebut di sini adalah diwujudkannya pekerjaan atau pengerjaan gitu dari amar itu min ghairi ikhtisasin, tanpa dikhususkan, tanpa diikat, tanpa dibatasi
bizamanil awwali dunaz zamanil tsani. Tanpa dibatasi oleh waktu pertama, masa pertama, tidak oleh masa atau waktu kedua. Intinya tidak ada batas. Oke, yang penting kalau ada perintah untuk masa tertentu yang ada pembatasannya, ya ikuti. Pembatasan akhirnya kapan begitu. Ya, jelas dalam hal ini contoh as-salatu ala waqtiha misalkan itu bagian dari keterangan itu. Intinya salat itu berada di dalam waktunya. Jadi berarti dalam hal ini kalau ada perintah salat itu pembatasannya itu berarti keluarnya waktu sholat tertentu yang diperintah itu. Oke. Lalu ada keterangan atau pandangan misalkan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya ya, bersabda bahwa yang paling utama itu adalah sholat di awal waktu. Ya benar. Tapi dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan bahwa itu keharusan. Tidak. Ini hanya amar menjelaskan bahwa amar itu tidak menghendaki kesegeraan gitu. Adapun dilakukan di awal waktu untuk sholat itu jelas. Itu paling afdol gitu. Tapi adapun mengerjakan sepanjang masih dalam masa yang ditentukan atau yang diatur, itu tentu itu sah. Dan memang sah begitu. Nah ini maksud dari kaidah ketiga ini. Al-aslu fil amri la yaqtadil fawra. Oke. Al-qa'idatul rabi'ah. Kaidah yang keempat, al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah terhadap sesuatu itu sama dengan perintah terhadap wasilah-wasilahnya, perantaranya. Segala hal yang menjadi terpenuhinya perintah itu. Nah, itu. Contoh, al-amru bis salati amrun bit taharati. Perintah terhadap salat, tentang salat, terhadap salat itu berarti adalah perintah juga terhadap bersuci, taharah. Nah, itu wudu itu kaitannya untuk salat, misalkan begitu. Oke. Al-khamisah. Dan ini berlaku untuk semuanya. Misalkan ini bisa diterapkan di dalam segala hal secara umum. Kita memerintahkan bawahan kita misalkan tentang sesuatu, berarti segala sesuatu yang mendukung menjadi syarat wajib terciptanya perintah tadi, terlaksananya perintah tadi, maka itu juga wajib kita perintahkan dan wajib dipenuhi. Oke. Al-khamisah, al-amru bisyai'in nahyun an diddihi. Perintah terhadap sesuatu itu sama dengan larangan terhadap lawannya, kebalikannya gitu. Contoh, qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu linnasi husnan. Al-Baqarah 83. Artinya, berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik, yang ramah, yang sopan, yang tidak menyakiti hati. Nah, ini perintahnya adalah berkata-kata yang baik, yang beretika. Berarti nahyun an diddihi. Itu larang sama dengan larangan untuk
berkata-kata tidak baik, dengan tidak sopan, dengan tidak beretika. Itu. Oke. 6. Idza fu'ilal ma'muru bihi 'ala wajhihi yakhrujul ma'muru an 'uhdatil amri. Ketika konten amar, konten perintah itu sudah dilakukan dengan tata caranya, dengan semestinya, maka amar atau konten amar itu yang diperintahkan itu keluar dari masa perintah. Oke. Pokoknya intinya kalau sesuatu perintah sudah dilaksanakan, maka sudah tidak berlaku. Begitu maksudnya. Idza adama syakhsul ma'a fatayammamu fasalla. Ketika seseorang tidak menemukan air, lalu ia bertayamum, kemudian mendirikan salat, kharaja an uhdatil amri. Maka dia sudah keluar dari masa perintah. Jadi sudah tidak berlaku lagi baginya perintah tersebut. Kemudian fala qada'a 'alaihi idza wajadal ma'a. Maka tidaklah harus mengqada, tidak ada keharusan mengqada bagi orang tersebut ketika ia menjumpai air, menemukan air. Namun demikian terkait masalah ini, kasus ini, Nabi Muhammad SAW pernah mengeluarkan hadis takriri, kalau tidak keliru, hanya menyetujui begitu atau menetapkan. Ketika itu ada 2 orang sahabat yang persis terjadi terkena kasus seperti ini. Mereka tidak menemukan air, lalu memutuskan untuk bertayamum, kemudian mendirikan sholat. Lalu setelah selesai sholat itu, mereka menemukan air. Apakah karena hujan atau hal tertentu lain, menemukan air. Dan mereka berdiskusi kurang lebih, atau sampai dengan saling berhujah. Yang satu mengatakan kita harus wudhu lalu sholat kembali. Kemudian yang satunya tetap tidak akan mengulang sholat, dan itu dilaporkan oleh keduanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jawaban Nabi adalah bahwa kedua-duanya benar. Jadi yang tidak mengulang salat dengan wudhu karena sudah menemukan air, itu sudah sah. Dan yang mengulang itu dikatakan mendapat fadilah atau mungkin pahala. Nah, jadi intinya kedua-duanya boleh. Oke, demikian pembahasan tentang amar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan tentu kita harus mengulang-ulang di dalam memahaminya. Dan juga selain untuk hukum-hukum terkait dengan hadis maupun Al-Quran, juga ada sebagian kaidah usul itu yang bisa diterapkan untuk hal-hal umum, karena terkait dengan seorang pemimpin, kebijakannya, keputusannya, dan lain-lain. Oke, wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa huwal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.